Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market terkoreksi sebesar 7,82%. Dengan total market cap mencapai di 1,52 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 3,58%. Ini sangat signifikan ya. Dan penurunan volume sebesar 29,99%. Kalau kita lihat di sini cenderung semua terjadi koreksi. Bitcoin terkoreksi 1,84. Tetapi alts cenderung terkoreksi lebih dalam pada hari ini ya, bahkan beberapa masuknya kategori dump seperti Solana, lalu bukan Cardano tapi AVAX dan beberapa lagi ya. Nah, seperti biasa gue mengingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya. Untuk economic calendar hari ini ya, kita bisa lihat malam ini atau lebih tepatnya subuh tadi ya, sudah ada keputusan dari The Fed. Ternyata keputusannya masih belum ada penurunan interest rate. Bahkan kalau kita lihat dari newsnya di sini, The Fed sepertinya tidak jadi untuk menurunkan interest rate di bulan Maret, karena kemarin itu sebenarnya sudah ada mulai desas-desus mulai bulan Maret gitu ya. Nah, di sini ada statement inflasi sudah mulai turun tanpa slow ekonomi. Jadi dan selain dari itu juga tanpa peningkatan employment rate yang cukup tinggi gitu. Nah, ini mungkin menjadi suatu reason untuk ya continue seperti yang sekarang kita sedang rasakan begitu kesannya ya. Jadi tadinya kan kalau kita terakhir kali kita dengar FOMC dari si Jerome Powell, dia menyatakan bahwa kita kemungkinan harus interest rate cut lebih cepat daripada dugaan sebelum kena 2%. Tetapi tiba-tiba sekarang Jerome Powell mulai berubah sedikit nih nadanya ya. Dia menyatakan bahwa ekonomi sekarang bisa dibilang nggak slow begitu ya, cenderung masih oke. Dan pengangguran di Amerika masih cenderung rendah ya. Nah, ini kenapa makanya kalau kita pengen data pengangguran Amerika itu meningkat, karena data pengangguran Amerika yang meningkat itu biasanya akan membuat ekonomi lebih lamban dan membuat ya si Jerome menurunkan interest rate gitu ya. Nah, selanjutnya ya seperti yang gue bilang tadi ya, jadi kemungkinan besar tadinya rencana bulan Maret ini di mana para investor antisipasi potential rate cut di Maret ternyata sepertinya akan tertunda begitu ya. Belum pasti tetapi kemungkinan besar akan tertunda di sini ya. Nah, jadi ini dia hasil dari FOMC. Makanya kenapa cenderung ya dibilang nggak terlalu bagus lah untuk risk on asset gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter untuk hari ini. Nah, ini bisa dibilang sangat relatable untuk masa-masa seperti sekarang. Banyak orang yang merasakan seperti ini. Waduh, bang, drop nih berapa puluh persen atau berapa belas persen. Wah, ini bear market nih, ya bear market, bear market. Banyak keluar kata-kata bear market, ya. Padahal bull market tuh begini, ya. Ini ini tuh drop yang normal gitu. 20%, belasan persen itu adalah suatu drop yang normal yang terjadi di cryptocurrency market. Jadi jangan terlalu panik gitu. Jangan terlalu panik. Terus melakukan akumulasi pelan-pelan karena lagi-lagi ini adalah masih masuk ke tahun preparation. Jadi masih oke untuk melakukan akumulasi. Nah, mungkin baru mulai sedikit ngerem untuk akumulasi itu di tahun ini new all time high. Nah, di situ risk rewardnya udah mulai kurang menarik gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini sayangnya gagal untuk mempertahankan MA50 ya, tapi untungnya posisi longnya udah keburu kena dulu. Ini baik nih ya market ya, kemarin kan turun di sini nih. Nah, posisi longnya udah dapat ya, retest kedua naik lagi, wah kena target TP, udah kena target TP turun lagi ya. Jadi buat yang posisi long kemarin sudah profit duluan ya, udah profit berapa persen sih ya, kurang dari 1% sih, tapi tetap not bad lah ya. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya sayangnya ya turun. Walaupun turun, tapi kalau kita di sini secara struktur masih higher high dan masih ada possibility higher low di sini. Nah, jadi PR utama dari Bitcoin sekarang adalah apa? Bertahan di atas dari EMA20 dan juga 41.679. Ya, ini confluence lah dihitungnya ya. Kalau bisa di sini mantul dan daily close di atas lagi dari 43.258 agar bisa apa?
lanjut membuat pola higher high ya. Higher high, higher low, higher high gitu ya. Itu harapan gua untuk Bitcoin. Bang, kalau kita ngomongin jeleknya gimana bang ya? Versi bearishnya ya, well kalau versi bearishnya ya berarti masih sama seperti kemarin di weekly akan ke bull support band. Nah, bull support band itu sekarang ada di angka 37.130 sampai 37.841 ya. Ya, kalau sampai tiba-tiba bearish ya siap-siap ada kemungkinan bisa kena di sini. Nah, kalau sampai kena di sini please mantul. Karena kalau tidak mantul PR-nya ribet lagi. Setiap kali weekly close di bawah dari bull support band, guess what? Lower low. Ini sih mild, nggak terlalu kerasa parah, tapi masih technical lower low. Yang paling menyebalkan tuh kalau kayak begini ya. Apa yang terjadi? Lower low. Nah, lower low yang kayak gini nih yang bikin mual ya. Lower low lagi yang kayak begini juga nih. Lower low, lower low. Nah, itu malas ya. Nah, makanya semoga dia tidak terkena atau ya bukan tidak terkena tapi tidak weekly close di bawah dari bull support band. Mantul aja ya. Week dalam nggak apa-apa, week dalam nggak apa. Yang penting weekly close-nya jangan di bawah dari bull support band ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita lihat indeks dolar. Untuk indeks dolar lagi-lagi masih di dekat MA200 ya. Ini benar-benar galau kayaknya ya. Dia mau naik turun bingung ya. Udah berkali-kali, udah belasan kali di reject oleh MA200, masih belum lanjut membuat low juga. Sedikit concerning karena MA20 sepertinya mulai menjadi support di sini. We'll see ya, karena kalau sampai ini tembus ke atas dan ini jadi support naik lagi ya, siap-siap risk on asset akan cenderung drop begitu ya. Cenderung ya, nggak selalu 1:1 tetapi cenderung drop, karena intinya yang diperlukan oleh risk on asset seperti kripto adalah indeks dolar yang terus melemah begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya berarti buy limit pertama tembus, buy limit kedua dan ketiga masih aktif ya. Buy limit kedua itu di MA20 dan di 41.679 confluence ya, karena dekat. Dan buy limit ketiga di angka 41.204 ya. Nah, PR-nya seperti gue bilang tadi, bertahan dan kalau bisa jangan sampai di recluse di bawah dari MA20 atau 41.679 agar potensi untuk lanjut membuat higher high-nya semakin besar ya. Dan ya kalau fundamentalnya tentunya harapan kita secepat mungkin the Fed mulai balik lagi dovish, karena sekarang cenderung menuju sedikit hawkish lagi gitu. Dia menyatakan bahwa ternyata ekonomi not that bad begitu ya. Nah, kalau udah mulai kata-kata kayak gitu lagi, not that bad,
lalu interest rate kita akan pending, nah atau penurunan interest rate akan pending, nah disitulah biasanya risk on asset akan cenderung drop gitu ya. Kayak sekarang kan kerasa tuh kayak gitu ya, mulai sedikit ngedrop. Oke, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini dia juga kehilangan pijakan ya. Seremnya dia nyaris membuat lower low, itu perbedaannya ya. Untuk Ethereum nyaris membuat lower lower low di sini ya, karena lower low-nya itu kan kemarin di angka 2256. Nah, dia masih ketahan lah untuk hari ini. Tapi untuk struktur artinya nggak sebagus Bitcoin. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama dan kedua tembus, yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga saja, yaitu di angka 2256 yang sekarang lagi menahan harga Ethereum ya. Nah, itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini terjadi retest pertama di angka 2256. Kita lihat besok nih. Kita lihat apakah Ethereum bisa bertahan atau enggak besok nih. Kalau besok bisa bertahan di atas dari 2256, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua kita dapat posisi longnya, target TP di angka 2317. Sementara untuk posisi short for now masih cukup jauh sih sebenarnya ya. Retest 1, retest 2 di 2317, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2256 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Untuk di lagi-lagi kalau menurut gua kuncinya masih tetap di Bitcoin ya. Apabila Bitcoinnya bisa kembali menguat ya bisa lanjut gitu ya. Tadi kayaknya gue lupa untuk posisi futuresnya. Posisi futures untuk di Bitcoin ya tinggal kita lihat aja apabila dia mantul di 20 atau di 41.679. Retest 1, retest 2 di sini ya kita bisa buka posisi long ya. Kemarin kan tadi gue cuma bahas shortnya doang ya. Untuk longnya tinggal begini, retest 1, retest 2 di 20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ingatkan juga hari ini dari US malamnya itu akan keluar beberapa data penting ya. Ini tadi di depan gue sedikit lupa, ada initial jobless claim dan juga ada S&P Global US Manufacturing PMI dan juga ada ISM Manufacturing PMI dan seterusnya ya. Untuk yang initial jobless claim harapan kita tentunya adalah dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya, seperti yang gue sudah bahas tadi di depan ya. Lalu di sini ada S&P Global US Manufacturing PMI. Harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 50,3. Lalu ada juga di sini ISM Manufacturing PMI, ini yang monthly dan yang PMI dan prices ya dulunya akan sama. Harapan kita lebih rendah daripada ekspektasi, berarti yang satu lebih rendah daripada 47,2 dan yang satu lebih rendah daripada 46 gitu ya. Ini semua akan keluar paling awal tuh jam 8:30 dan paling malam adalah jam 10. Udah dekat-dekat jam segini, target TP posisi futures lu masih belum kena, ya lu TP manual lah. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.